insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahmatullahi alaih, qala babun nahyi anit tashabbuhi bisyaitani wal kuffar. Babu nahyi, bab larangan menyerupai syaitan dan orang-orang kafir. Kalau bab sebelumnya bab langsung diberi hukumnya, tahrim tasyabbuhir rijal bin nisa, tasyabbuhun nisa bir rijal. Karena pada penyerupaan orang kafir, tidak semua penyerupaan itu hukumnya haram. Nah, ini menunjukkan sebagai penyempurna dari hadis atau bab sebelumnya, bahwa Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur hal-hal yang terkait dengan laki-laki dan perempuan, sehingga tidak boleh sama, karena asalnya memang berbeda. Ya, asalnya memang berbeda. Dan Islam adalah agama yang sempurna sehingga tidak butuh kepada orang-orang kafir, kepada syaitan. Bahkan sebagai bentuk kesempurnaan, maka dilarang menyerupai, dilarang menyamai, walaupun dalam urusan seperti makan, minum, berpakaian. Ya, artinya Islam itu agama yang mandiri, punya aturan sendiri, punya adab tersendiri, punya aturan-aturan sendiri yang sempurna. Ya. Dan itu adalah nikmat yang luar biasa. Sehingga kita hanya perlu belajar Islam dan mengamalkannya. Ya, sehingga menyerupai orang-orang kafir atau syaitan, ya, itu melemahkan agama. Karena orang kafir adalah musuh. Syaitan juga adalah musuh. Dan Allah perintahkan untuk memerangi dan menyelisihi musuh, bukan malah menyerupai, apalagi sama dengan musuh. Ya, sama laki-laki berbeda dengan perempuan.
Tidak boleh sama. Kalau laki-laki sama perempuan atau perempuan sama laki-laki, ya tidak jelas bedanya. Kalau tidak jelas bedanya malah menimbulkan banyak hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, karena itu syaitan dari awal itu tidak mau bersujud kepada manusia. Adam alaihi salatu wassalam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Termasuk iblis itu adalah orang-orang yang kafir. Jadi ada orang-orang kafir dari jenis syaitan, iblis, dan bala tentaranya. Ada orang-orang kafir dari jenis manusia, Bani Adam. Dan semuanya itu adalah musuh Allah. Musuh Allah. Orang-orang kafir dari manusia itu wali-walinya syaitan. Wali-walinya syaitan. Kalau orang-orang mukmin, dia adalah wali-walinya Allah. Tidak akan pernah ketemu. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah walinya orang-orang mukmin. Maka Allah mengeluarkan orang mukmin dari kegelapan, kekafiran, syirikan, ilan nur kepada cahaya Islam, tauhid, sunnah. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Orang-orang kafir itu wali-walinya adalah taghut, syaitan, taghut. Salah satu makna dari taghut adalah syaitan. Orang-orang yang berhukum selain dengan hukum Allah, taghut, syaitan. Nah, yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat. Ya, terbalik. Syaitan itu mengeluarkan manusia dari cahaya, cahaya keimanan, cahaya ketakwaan, cahaya ketaatan, cahaya tauhid kepada kesyirikan, pada maksiat, kepada bid'ah, dan kepada bentuk-bentuk pelanggaran yang lain. Nah, maka menyerupai syaitan atau menyerupai orang-orang kafir ketika seseorang itu atau siapapun dari manusia amalnya ya menyerupai amal syaitan, pakaiannya menyerupai pakaian orang kafir, berdandan, berhias, yang mana dandanan itu, pakaian itu adalah pakaian khusus yang menunjukkan ciri-ciri kekafiran. Ya, maka itu diharamkan bagi orang mukmin, orang muslim untuk memakainya. Kalau orang kafir jelas ya, karena terlihat. Kalau syaitan tidak jelas. Tapi kita diberitahu oleh Nabi sebagian kebiasaan atau amalan syaitan. Ya. Di antaranya seperti hadis yang kita baca tadi.
Qala wa an Jabir. Jabir ibn Abdullah Al-Ansari, salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari orang-orang Madinah. Nah, qala, beliau bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la ta'kulu bishimal. Janganlah kalian makan dengan tangan kiri. Apa alasannya Nabi melarang makan dengan tangan kiri? Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Karena syaitan makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Kalau ada orang ditanya, kamu seperti syaitan, senang tidak? Ya, pasti tidak senang. Kamu ini mirip syaitan, pasti marah. Masa kamu bilangin saya syaitan? Saya ini pakai baju, pakai songkok, salat, beriman. Ya. Tapi ada kebiasaan atau amalan yang menyerupai syaitan. Kalau ada anak-anak biasanya ditakut-takuti, jangan kau pergi di situ ada syaitan. Ya kan? Tuh di situ gelap-gelap, ada syaitannya. Orang kan takut sama syaitan. Padahal tidak boleh ditakut-takuti kepada syaitan. Tapi kadang-kadang dia berubah amalannya seperti syaitan. Makan tangan kiri. Itulah makannya syaitan. Makanya tidak pernah kenyang. Karena makan seperti syaitan. Ya. Atau syaitan ikut makan bersamanya. Maka syaitan yang ambil makanannya. Dia makan terus, tapi syaitan yang makan juga ambil, dia tidak rasa makannya. Iya. Akhirnya karena beramal seperti amalannya syaitan, nanti membentuk kepribadiannya seperti kepribadian syaitan. Ya, gampang dibujuk, dirayu, dipengaruhi oleh syaitan. Ya, akhirnya suka melanggar. Syaitan kan kepribadiannya suka melanggar. Suruh bersujud, tidak mau. Ya, itu syaitan. Padahal dia sanggup untuk bersujud. Iya. Merasa dirinya selalu lebih baik. Itu kepribadian syaitan. Iya. Sehingga suka melanggar. Akhirnya kadang suka mencuri, malas ibadah, dan seterusnya. Karena dia beramal menyerupai amalnya syaitan. Ya.
Walaupun sekarang banyak orang yang banyak makan tangan kiri siapa? Orang kafir. Karena belajar PKK, pakai kiri dan kanan. Pakai apa? Kiri dan kanan. Sendok tangan kanan, garpu tangan kiri. Nah, itu kebiasaannya orang kafir. Ya, Islam disuruh makan tangan kanan. Kulu syrabu bil yamin. Bahkan di sini dilarang la ta'kulu. Janganlah kalian makan dengan tangan kiri. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Pertama kiri kanan, lama-lama tangan kiri. Bahkan banyak orang tidak mau makan tangan kanan atau tidak mau makan tangan kiri karena takut kotor. Ya kan? Tangan kanannya makan, dianggap tangannya kotor. Jadi kalau mau minum, supaya gelasnya tidak kotor, tangan kiri. Itu akal syaitan, bukan akalnya orang beriman. Karena tangan yang habis makan, ini bukan tangan kotor. Ini kan bukan tangan kotor. Berarti kalau kamu anggap tanganmu kotor, berarti kamu tadi makan kotor. Tanganmu sendiri kok. Biar lagi tangan orang lain, bukan tangan kotor. Karena ketika dia makan, ya bersih. Ya, bersih. Jadi itu tipu daya syaitan. Apalagi sekarang, banyak peralatan makan satu kali pakai. Kok takut sekali kotor? Satu kali pakai buang. Masih pakai tangan kiri juga. Ya, karena akal-akal dari syaitan. Takut kotor. 6. Hadis yang kedua sama ya maknanya, atau kita lanjutkan tadi, wala tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Jadi siapa yang suka mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi syaitan itu langkahnya banyak, taktiknya banyak, bukan satu kali. Seperti orang main catur. Kalau main catur kan menang kalau rajanya bisa dimakan ya. Taktiknya kan banyak. Ujungnya nanti supaya ini bisa dimakan. Jadi kadang dikorbankan ini, korbankan ini. Tapi tujuannya sebenarnya supaya rajanya mati. Kalau orang mukmin diganggu oleh syaitan, tujuannya supaya imannya hilang. Imannya hilang. Ya memang langkahnya banyak. Seperti sejarah kesyirikan pada kaumnya Nabi Nuh. Ketika ia meninggal, orang saleh, Waddan, Suwa'an, wa Yagusa, wa Ya'uqa, wa Nasra. Orang saleh. Jadi langkah pertamanya, kita kumpul-kumpul mengingat orang saleh.
belum ada apa-apa. Berlalu generasi yang tidak tahu asal usulnya mereka berkumpul, masuk lagi syaitan, langkah berikutnya. Tulis-tulis namanya. Karena kita ini kan tidak lihat dulu orangnya. Tidak lihat, memang tidak lihat. Yang lihat orang tuanya. Dia tidak lihat. Kelihatannya kan bagus, cocok. Kita tulis namanya. Berlalu generasi, tidak cukup kalau hanya nama. Kurang berkesan. Kalau begitu buatkan apanya? Gambarnya. Lama-lama tidak cukup gambar, dibuatkan patung. Berlalu lagi, lama-lama disembah. Jadi bukan memang langsung disembah. Karena ada namanya khutuwat, langkah-langkah. Iya. Makanya orang belajar itu juga tujuannya orang belajar supaya punya langkah-langkah untuk mencapai tujuan dari belajar. Harus ada langkah-langkahnya. Tidak bisa orang belajar langsung pintar, langsung bisa, langsung begini-begini. Tidak. Perlu tahapan-tahapan, ya, langkah-langkah, tingkatan-tingkatan. Kalau dia bisa lalui, ya, dia bisa sampai pada tujuan yang dia inginkan. Nah, jadi ingat, khutuwat syaitan itu, fa'innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Syaitan itu selalu mengajak kepada fahsya, ya, perbuatan yang keji. Makanan-makanan yang keji. Makanya kita dilarang makan makanan yang haram. Karena makanan itu mempengaruhi hati dan badan. Hati dan badan. Kalau orang makanannya makanan haram, ya lama-lama badannya suka yang haram. Tidak suka yang halal. Iya kan? Kalau seperti orang kafir, karena mereka bebas, suka pacaran, suka bergaul bebas, lama-lama tidak mau menikah. Padahal menikah itu halal, yang bebas itu tidak halal. Tapi yang tidak halal itu yang disuka karena sudah menjadi kebiasaan. Ya. Ketika sudah capek dengan lawan jenis, tidak suka lagi lawan jenis. Suka yang sejenis. Ya karena suka yang haram. Lama-lama yang haram itu cari yang lebih haram. Cari yang lebih haram. Itu khutuwat syaitan. Lihat perempuan dahulu terbuka, tapi sedikit terbukanya. Lama-lama karena menjadi kebiasaan sudah bosan buka yang banyak. Lama-lama buka semua. Ya, sampai kan ada orang kafir begitu. Dia bilang kita kembali ke alam. Alam kita dulu tidak pakai baju. Maka kita buat perkampungan. Semua orang yang masuk di situ tidak boleh pakai baju. Kembali ke dinosaurus. Ya. Itu khutuwat syaitan. Iya. Jadi sedikit demi sedikit mengajak kepada fahsya, mengajak kepada kemungkaran. Pergaulan juga begitu. Kalau dahulu amalan-amalan yang dianggap orang malu,
Sekarang tidak malu lagi. Setelah tidak malu akan meningkat kepada amalan berikutnya yang lebih jelek daripada sebelumnya. Nah, jadi setan itu musuh. Kalau musuh diikuti atau dijauhi, kalau dikatakan di situ ada setan, mau masuk ke situ, tidak ada yang mau. Ya, artinya harusnya dijauhi kebiasaan setan. Makan, jangan makan tangan kiri, minum, jangan minum dengan tangan kiri. Karena itu adalah kebiasaan syaitan. Siapa yang suka menyerupai kebiasaan syaitan, ya maka dia akan mengikutinya. Dan syaitan itu sebagaimana tadi disebutkan ayat, walinya orang kafir. Dan syaitan kehebatannya karena kita tidak lihat, itu suka menghias-hiasi amalan yang jelek. Inna syaitana ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i wal munkar. Jadi syaitan itu selalu menakut-nakuti dari kemiskinan. Iya, jadi amalan-amalan yang baik itu selalu ditakut-takuti. Kalau kamu jujur, untungmu sedikit. Apalagi kalau memang rugi. Itu buktinya kalau jujur rugi. Kalau rugi terus bangkrut. Kalau bangkrut nanti kamu jatuh miskin. Sehingga ketika dia melakukan hal yang melanggar syariat, dia hias-hiasi. Oh, coba itu yang melakukan riba tambah untung. Itu yang mengurangi takaran dan timbangan, banyak dia dapat. Ya macam-macam. Apaman zuyyina lahu su'u amali fara'ahu hasana. Tidak kalian melihat orang-orang yang zuyyina lahu su'u amali. Jadi syaitan menghias-hiasi amalan yang jelek. Lihat anak muda, kalau berpenampilan aneh-aneh, sebenarnya asalnya dia malu. Tapi syaitan datang menghias-hiasi. Tidak. Kamulah yang paling keren di desamu. Pakaianmu robek-robek. Temanmu tidak ada yang robek. Kamu top. Kalau ada yang menegurmu, cuekin saja. Lama-lama orang juga malas menegur. Bukan lagi robek, tidak pakai baju. Tapi kalau dia mau melakukan ketaatan, ditakut-takuti. Kamu kemarin pakai baju robek-robek. Bahkan tidak pakai baju. Masa tiba-tiba kamu mau pergi masjid? Nanti kamu dibully. Jangan. Nanti. Akhirnya tidak jadi dia lakukan. Jadi amalan yang baik itu ditakuti untuk dilakukan.
amalan yang jelek diberi semangat untuk dilakukan. Jadi kalau anak-anak misalnya malas, dihiasi-hiasi oleh syaitan. Malas-malas maka sedikit, yang kau terlalu rajin. Jangan kau masuk dulu, masih ada besok. Pura-pura mau kau sakit. Itu semua bisikan dari syaitan. Tambah-tambahin liburmu. Tidak dihukum gitu, begini-begini. Itu semua tasjid, semangatnya dari syaitan. Ya, hati-hati. Padahal nanti di hari kemudian syaitan berlepas diri. Ya, syaitan berlepas diri. Syaitan manusia saja berlepas diri. Kalau ada temannya tertangkap, dia lari. Iya kan? Nah, itu teman mencuri kalau tertangkap, dia juga pergi. Melapor sama polisi, tangkap saya juga. Sama kak temanku, enggak. Pasti dia sembunyi. Ya. Bahkan kadang-kadang temannya dikorbankan supaya dia tidak ditangkap. Itu aja temanku yang ambil, saya tidak. Buktinya ada semua sama dia, uangnya tidak ada sama saya. Padahal tadi sama-sama kan? Ya. Nah, karena itu dalam sebuah hadis ya, Nabi SAW melihat ada salah seorang yang makan dengan tangan kiri. Makan dengan tangan kiri. Maka Nabi SAW melarangnya, jangan makan tangan kiri. Apa jawabnya? Saya tidak bisa makan dengan tangan kanan. Subhanallah. Saya tidak bisa makan dengan tangan kanan. Maka Nabi SAW mengatakan, lastata'ta abadan. Mulai hari ini kamu tidak akan bisa lagi makan dengan tangan kanan. Akhirnya tidak bisa dia makan dengan tangan kanan. Karena melanggar larangan Nabi SAW. Ya. Karena itu seseorang tidak boleh menentang perintah Allah dan Rasulnya. Apalagi dalam bentuk dia berbohong. Saya tidak bisa. Padahal bisa. Iya, masuk juga di dalamnya. Di sini memberi dan menerima dengan tangan kiri. Memberi dan menerima dengan tangan kiri. Ada pulpen dikasih tangan kiri. Menerima makanan tangan kiri. Itu sama ya. Jangan dibiasakan. Kecuali kalau misalnya tangannya lagi luka, lengannya lagi tidak bisa bergerak, atau ada hal-hal yang tidak bisa dia lakukan dengan tangan kanannya. Tapi kalau dalam keadaan normal, tidak boleh. Menulis dengan tangan kiri, walaupun dia kidal, dia harus melatih tangan kanannya untuk makan, minum, menulis, memberi, menerima. Ya, walaupun lebih dominan tangan kirinya, walaupun bisa dua-duanya, dibiasakan kanan. Ya, dibiasakan kanan. Ya, memakai baju
Sandal, sepatu kan tangan kanan, yang kanan duluan. Kalau dilepas, ya kiri duluan. Karena itu penduduk surga dikatakan ashabul yamin. Ashabul yamin. Golongan kanan. Penduduk neraka ashabus shimal. Golongan kiri. Ya. Tapi jangan jadi masuk dalam perangkap istilah golongan kanan teroris. Golongan kiri PKI. Itu istilah dahulu ya. Bagus maksudnya tapi sebenarnya kurang tepat. Kurang tepat. Nah, Allah alam. Kita lihat beberapa pertanyaan. Baik. Jadi kalau misalnya seseorang makan dengan tangan kiri karena cacat. Contoh dia tidak memiliki tangan kanan. Ya ini kan pengecualian. Karena ini tidak normal. Kalau tidak ada tangan kanannya, bagaimana caranya mau makan dengan tangan kanan? Tidak mungkin dia makan dengan kaki kanan. Kecuali kalau tangan kirinya juga tidak ada. Karena kita disuruh makan dengan tangan, bukan dengan ya kaki. Yaitu pengecualian ya. Atau tangan kanannya dioperasi, patah, maka boleh makan tangan kiri. Artinya sampai tangannya kembali jadi sembuh. Kan tidak enak kalau kita habis cebok, walaupun yang kita cebok itu badan kita sendiri, kemudian makan pakai tangan kiri lagi. Jadi semua yang tayyib bagian kanan, semua yang kurang tayyib bagian kiri. Pernah nggak tangan kiri protes kepada tangan kanan? Kenapa saya kalau membersihkan pakai saya? Giliran makan kamu yang dipakai. Ya. Karena fungsinya seperti itu. Tangan kiri dipakai cebok, itu kemuliaan bagi tangan kiri. Ya. Justru dia marah kalau tangan kanan ambil alih tugasnya. Bagaimana jika laki-laki memakai anting-anting? Oh, tapi anting-anting itu tidak menyerupai anting-anting perempuan. Misalnya anting-antingnya berbentuk bintang, pedang, anting-anting preman itu. Ya, tidak menyerupai, karena asalnya yang pakai anting-anting itu perempuan. Walaupun anting-antingnya tidak menyerupai anting-anting perempuan, tapi yang memakai anting-anting adalah perempuan. Ya. Jadi menyerupai perempuan dalam bentuk memakai anting-anting, bukan anting-antingnya yang sama. Ya. Kemudian kalau orang-orang kafir atau orang-orang yang menjadi lambang orang-orang yang bejat memakainya, kita ikut-ikutan, berarti kita ada kecenderungan hati terhadap orang-orang yang bejat. Karena menyerupai itu yang zahir akan mengikut batinnya. Ya, akan mengikut batinnya. Ya makanya tanda kelemahan besar kaum muslimin
Karena mereka sekarang menjadi umat yang suka mengikuti umat lain, bukan mereka yang diikuti. Sehingga ya inilah yang terjadi. Kaum muslimin sekarang jadi pengikut bukan yang diikuti. Sehingga mudah dikalahkan, mudah diatur, mudah dibodoh-bodohi dan seterusnya. Kalau kita sedang berdoa, kita mengusap muka atau tidak? Karena saya pernah dengar seorang ustaz bilang, katanya kalau sudah berdoa tidak usah mengusap muka, cukup bilang amin. Nah, memang sunnahnya berdoa itu tidak mengusap muka. Ya, ada hadis yang datang tentang hal itu, tapi hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah. Karena itu contoh dari Nabi, sahabat itu tidak dinukil. Padahal itu adalah amalan yang sering mereka lakukan. Ya, menunjukkan itu tidak warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kalau kita mengambil riba karena sangat terpaksa, ya yang perlu dipelajari apa itu sangat terpaksa. Karena semua orang sekarang bilang saya terpaksa. Ya, ya susah. Sama seperti orang sekarang mengatakan saya sangat butuh. Kenapa dia bilang sangat butuh? Karena daftar kebutuhannya banyak. Daftar kebutuhannya banyak. Padahal kalau daftar kebutuhannya itu dia tidak daftarkan, tidak butuh. Bisa hidup, bisa makan, bisa beraktivitas, bisa macam-macam. Nah, tapi karena dia ingin menambah kebutuhannya. Sama seperti orang sekarang selalu mengatakan mereka ini miskin. Karena dia bandingkan dengan kebutuhannya. Dia lihat orang, kemudian dia bandingkan dengan kebutuhannya. Ya, makanya dia selalu miskin. Tapi kalau dia cerdas, sesuaikan pendapatannya dengan kebutuhannya, ya santai saja. Apakah syaitan bisa membunuh manusia? Ya bisa saja. Ada orang yang disihir, akhirnya mati. Ya. Itu tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala.